selamat pagi bagi kita yang sudah ada pagi hari ini, di minggu ini kita kembali ada di rumah Tuhan. Satu tujuan kita rindu datang memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita fokuskan hati pikiran kita. Kita mau puji, agungkan, muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Seberapapun kita yang ada, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan buka ibadah kita dengan pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana Ku ada. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yesus.
Kalau ada kuasa setan, kuasa iblis yang coba mengganggu kami, yang coba merampas konsentrasi kami, sukacita kami dalam memuji Engkau, seberapapun kami yang ada, kami bersatu hati tolak tengking patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar roh Allah yang ada di tempat ini, yang memberkati, mengurapi kami semua, biar kami semua dengan sukacita memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami muliakan, tinggikan Engkau, Allah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita ada di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu lagi Tuhan sudah tolong kita semua, Tuhan sudah pelihara, dan kita boleh ada, kita boleh sehat kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Marilah, mari ke rumah Allah. Kalau kita mau bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini dengan kira-kira. Amin, haleluya. Kita sembah Tuhan.
wanita. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. mengajak kita semua yang ada untuk kita tetap setia dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Kita masih muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Sekaranglah waktunya kita bersama-sama. Haleluya. Glory, haleluya.
pagi hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kemurahan Tuhan, kita menikmati kasih sayang Tuhan, dan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah pedoman, firman Tuhan adalah kehidupan kita semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Amin, haleluya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti. Haleluya. Akan
banyak Tuhan. Terima kasih. Pada pertengahan ibadah kami di pagi hari ini, kami sudah banyak memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan semuanya itu naik di hadirat Tuhan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah namamu Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami merasa betapa besar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan di dalam kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal kedalaman hati kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya, kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan merasakan dan menikmati kemenangan, demi kemenangan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami semua. Engkau menilik hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ikatkan terus kami semua jemaat yang ada di GPDI Mawar Saron, biarlah senantiasa selalu setia mengiring akan Tuhan, setia melayani Tuhan, dan setia berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong, menjaga, dan melindungi kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan dilayani oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini, di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah urapan dari Tuhan Yesus sendiri ada di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Tuhan. Banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan, dan kami jemaat Tuhan semakin diajar untuk lebih mengerti apa yang maksud dan dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kuasa setan, kuasa kegelapan yang mau menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu, jemaat Tuhan bersatu dan sepakat mengusir, menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus ada di tempat ini, dan firman Tuhan akan kami dengar dengan penuh ucapan syukur yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan akan duduk manis, duduk diam, mendengar pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu menolong kita, memberkati kita, sehingga di minggu yang kedua atau ketiga ini, bulan November, keempat. Oh, sudah terakhir ini. So, minggu terakhir kotek, so nggak terasa ya. Jadi minggu depan so mau Desember. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia memiliki keterbatasan. Amin Saudara. Saya sebagai seorang suami punya keterbatasan untuk menjaga, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, atau sebaliknya, seorang istri juga ada keterbatasan. Amin Saudara. Hari ini firman Allah akan berbicara tentang, saya beri judul, Tuhan yang tak terbatas. Amin Saudara.
Saudara dan saya yakin bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yuk kita akan baca satu ayat atau ada sebuah kisah, saudara. Mazmur pasal yang ke-78. Ayat yang ke-40 sampai 42. Sama-sama bangkit berdiri. Ayat 40 saya baca, ayat 41 jemaat, ayat 42 bersama-sama. Begini bunyi firman Allah. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun? Sudah dapat? Ya, saya ulangi. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di Tuhan di padang belantara. Ayat 41. 1, 2, 3. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ayat 42 sama-sama 1, 2, 3. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka dari lawan mereka. Puji Tuhan, silakan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengerti latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca di minggu ini atau di minggu terakhir ya, di bulan November ini. Saudara, ini adalah bagian atau kutipan dari pengalaman sejarah hidup dari umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sampai di perjalanan dari Mesir mereka harus melewati, kata firman Allah, padang gurun. Nah, di padang gurun inilah ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman yang begitu boleh saya katakan terkesan dan mengesankan dari orang-orang Israel atau umat Tuhan. Ini latar belakangnya, saudara. Latar belakang dari bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan bawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan, kata Alkitab, bangsa Israel mengalami pengalaman-pengalaman yang boleh saya katakan, mau bilang menyedihkan. Tetapi saudara boleh melihat dari pengalaman-pengalaman hidup penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesulitan. Satu hal yang saya lihat, bahwa bangsa Israel ini selalu ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sehingga di dalam Alkitab, di padang gurun ini, pada siang hari mereka dituntun oleh apa? Tiang awan. Pada malam hari mereka dituntun oleh tiang api. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam hidup itu kita mengalami siang dan malam. Kita mengalami susah dan senang. Kita mengalami sakit dan sehat. Tetapi apapun keadaan kita, Allah jamin dengan satu hal yang namanya terang. Amin, saudara. Di padang gurun, ya. Kalau di sini tidak ada padang gurun ya, tapi rasanya berjalan di padang gurun itu
hampir mirip orang silihan berjalan menuju Gunung Soputan pada tengah hari, siang hari. Saya dulu pernah, ya masih belum lama di sini, pergi ke Soputan bersama keponakan kalian, ya. Waktu itu kira-kira jam 8. Angin begitu kencang, lalu sampai di pertengahan gunung situ, di mana motor sudah bisa naik, kami berjalan, ya. Dan di sana sudah terasa panas, angin kencang, debu, begitu sulit saya rasakan. Lupa bawa air minum lagi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana umat Israel itu berada di padang gurun. Berapa lama saudara? Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Kenapa mereka harus menjalaninya selama 40 tahun? Padahal kalau dijalani secara normal, kira-kira hanya 40 hari sampai dia di tanah Kanaan. Tuhan buat berputar-putar, berkeliling, ya. Bukan Tuhan jahat, saudara. Tetapi saudara lihat, selama di padang gurun, umat Israel dalam pemeliharaan Tuhan. Benar? Mereka tidak pernah mati kelaparan. Justru mereka mati dalam bentuk kekenyangan, karena ada satu roh kerakusan yang mengikat hidup mereka. Mereka suka makan daging. Tuhan kirim angin timur membawa burung-burung puyuh. Saking banyaknya, begitu banyaknya burung puyuh, orang Israel tinggal ambil, bakar, makan. Ambil, bakar, makan. Maaf cakap saudara, saking banyaknya begitu, ya. Ada hamba Tuhan bilang mereka begitu rakus, mereka bakar belum masak, masih berdarah-darah, berbulu-bulu, mereka makan, sehingga banyak mereka yang mati karena daging burung puyuh. Dalam hidup bangsa Israel, kadang-kala kalau kita tarik di dalam setiap pribadi kita alami banyak kesulitan, banyak masalah. Ya, siapa di sini yang ada masalah, angkat tangan saudara. Udah ada ya? Ada. Lebih apa lagi? Lebih spesifik, siapa di sini ada masalah keuangan, angkat tangan. Ada. Ada masalah kesehatan, angkat tangan. Ada sakit apa? Semua ada masalah. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu dan saya sadari, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Kemampuan, kekuatan, kuasa Tuhan itu, Alkitab yang mencatat tidak terbatas. Contohnya saudara, ya. Waktu umat Israel belum keluar dari Mesir, mereka hidup dalam perbudakan, hidup dalam kesengsaraan. Tetapi dalam begitu banyak kesulitan, umat Israel itu apa? Berkembang dengan pesat. Umat Israel begitu ibu-ibunya, wanitanya melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak laki-laki, sehingga orang-orang Mesir itu jadi apa? Takut. Bayangkan,
Orang Israel dalam kesulitan, mereka diberkati Tuhan di tanah Mesir. Dan yang lebih hebat lagi, waktu mereka, Tuhan bilang, kalian orang Israel harus keluar dari Mesir, pergi beribadah, pergi ke tanah Kanaan. Orang Mesir kasih nggak saudara? Tidak kasih. Tuhan kasih biar tak orang Israel? Ya? Enggak. Alkitab katakan Tuhan kirim bom. Jangan saudara, bom apa ini gembala? Ya? Tuhan kirim bom banjir. Tuhan serang orang-orang Mesir itu. Alkitab katakan diserang dengan 10 tulah. Ada tulah apa saudara? Ada yang tulah kata, ya. Kata ada di mana-mana, ya. Tetapi saudara, tulah atau bahasa sekarang itu Tuhan kirim bom dibombardir, pun dikirim tulah khusus untuk orang Mesir. Orang Israel tidak alami. Jadi orang Israel meskipun rumahnya itu mungkin kalau sekarang masih dalam bentuk seperti kanisa, seperti sabua, tetapi di sabua orang Israel tidak ada kata, cuma di rumah orang-orang Mesir. Dari rumah rakyat sampai kerajaan penuh dengan kata. Saudara bayangkan, ini satu bukti, sesulit apapun keadaan kita, lebih sulit orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Selanjutnya, tulah apa lagi? Nyamuk. Benar saudara? Orang Mesir digigit nyamuk, bentol-bentol, orang Israel nyanda. Ini Tuhan kita, ini Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada tulah apa lagi? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Mau minum begini orang Mesir, begitu mau diminum, air ini berubah menjadi apa? Darah. Airnya yang diminum orang Israel berubah nggak saudara? Nggak berubah. Sungai-sungai jadi darah. Tapi sungai di mana orang Israel, air di mana orang Israel pakai, nggak jadi darah. Cuma air yang dikonsumsi dipakai orang Mesir yang jadi darah. Darah itu baunya apa saudara? Amis, benar saudara? Amis. Ya. Bayangin, orang Mesir dibom dengan begitu banyak tulah, ada 10 tulah. Ya. Ada katak, ada nyamuk, ada apa lagi? Bara. Ada belalang. Ya. Belalang memang enak dimakan. Siapa di sini yang pernah makan belalang? Angkat tangan. Saya dulu masih kecil di Jawa suka makan. Bukan suka makan, kadang-kadang kala main di sawah, solapan, ada belalang tangkap, ada api dibakar situ, Mbak Amus makan. Ya. Saudara, ini bukti bahwa Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas menjaga dan melindungi kita orang percaya. Bahkan yang terakhir, orang Mesir itu dibom oleh apa? Anak sulung, baik dari manusia maupun binatang, mati semua. Dan bom yang terakhir ini membuat Fir'aun yang keras kepala, keras tengkuk ini, dia menyerah. Ya sudah, Musa, Harun bawa pergi. Sebelum orang Israel pergi dari Mesir, apa yang dibuat Tuhan bagi orang Israel? Tuhan buat orang Mesir itu bermurah hati. Orang Israel minta emas, dikasih berapa, ada emas, dikasih, diminta. Itulah orang Israel keluar dari Mesir dalam bentuk kesusahan, tapi mereka membawa banyak
berkat dengan berkas-berkas. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setelah perjalanannya keluar dari Mesir sampai di padang gurun, saudara perhatikan di ayat pokok yang kita baca tadi. Kita kembali ke firman Allah ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia, terhadap Tuhan di padang gurun, dan menyusahkan hati Tuhan di padang belantara. Ayat 41, berulang kali, ya, bahkan terjemahan lain ada dikatakan banyak kali, berulang kali mereka mencobai Tuhan Allah. Inilah saudara, kita mau belajar hari berulang kali, ya. Dalam bahasa Inggris dia memakai kata unlimited, the holy of Israel. Artinya apa saudara? Banyak kali ini orang Israel ini menyusahkan hati Tuhan, meremehkan Tuhan, ya. Menyusahkan, meremehkan, menghina Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Artinya apa saudara? Ya. Berulang kali itu menyakiti hati Tuhan. Arti yang gampang ini, orang Israel membatasi kuasa Tuhan. Orang Israel membatasi kemampuan Tuhan. Banyak kali kita dalam hidup tanpa kita ucapkan, tanpa kita kalimatkan, kadang-kadang kita seperti itu. Kita berkata, aduh, ada masalah yang sepertinya Tuhan gak bisa tolong saya. Ada masalah sepertinya Tuhan gak mampu tolong saya, ya. Tetapi sekali lagi, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tolong Ibu Gembala baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Kita akan bandingkan di sana. 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekali lagi ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin saudara, puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ini Paulus mengingatkan semua yang terjadi, semua yang dialami oleh umat Israel, umat kesayangan Tuhan, atau lebih gampangnya semua yang kita alami, saya alami, Bapak Ibu alami. Kata firman itu, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh. Jadi kalau ada seorang guru kadang-kadang menerangkan materi kepada muridnya, atau seorang hamba Tuhan menerangkan firman Allah, berkhutbah supaya dapat ditangkap kepada jemaat, kadang-kadang saya suka kasih apa? Contoh. Jadi segala sesuatu yang orang percaya alami itu semuanya sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh orang Israel itu bukan kutukan, itu bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi bagi kita sebuah contoh pelajaran bahwa kita sebagai orang percaya, mari hal yang pertama, jangan kita suka berulang-ulang kali jatuh di dalam sebuah kesalahan yang sama, ya.
Karena orang yang berulang-ulang kali, kata firman Allah, itu sama dengan menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, membatasi kuasa Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kedua, sebelum sampai yang kedua, bagian yang pertama ini saya akan kasih ayat pendukung lagi satu di dalam Efesus pasal yang pertama. Ini ayat hafalan Saudara. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Ini ayat hafalan. Begini bunyi firman. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin Saudara. Hal yang kedua yang perlu kita mengerti di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, kita yang kedua, kita tidak boleh hidup jauh dari iman. Apa itu iman Saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani, coba kita lihat dulu Ibrani, karena hafal kadang-kala malah putar-putar Saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat. Itu iman. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah terbatas, kita harus melihatnya dengan kacamata iman. Amin Saudara. Kacamata iman. Kacamata iman itu akan mampu membuat kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Di dalam Mazmur 78 ayat pokok kita tadi ayat 41, saya akan baca maju di ayat 12 di dalam Mazmur 78 ayat 12 bilang begini. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Ayat 13, dibelahnya laut, diseberanginya mereka, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. 15, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberikannya mereka minum air banyak seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air terjun, air turun seperti sungai. Saudara bayangkan ayat-ayat dari 12 sampai ayat selanjutnya itu bicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Di padang gurun Tuhan buat air keluar dari gunung batu, kata Alkitab bagaikan aliran sungai, ya, bagaikan aliran sungai. Itu terjadi karena kuasa Tuhan. Bahkan kata Alkitab, waktu mereka dikejar oleh orang Mesir, Tuhan belah, Tuhan buat bendungan, laut terbelah, laut itu bisa terbelah kiri dan kanan dan terbuat bendungan dari air. Itu kekuatan Tuhan. Semua itu orang Israel alami, menandakan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh situasi, oleh keadaan. Amin Saudara. Mungkin situasi keadaan kita hari-hari ini sulit, bahkan mungkin secara manusia sangat sulit. Jangan pernah takut.
Selagi yang kedua, kita memiliki iman, kita akan mampu berada dalam keajaiban Tuhan itu. Katakan amin, saudara. Kita mampu berada dalam pertolongan Tuhan itu. Tuhan begitu luar biasa. Bagian yang terakhir, bagian yang terakhir, ya. Bagian yang terakhir, mari kita akan lihat ya di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ini bagian yang terakhir. Keluaran 17 ayat 1. Keluaran 17 ayat 1 bilang begini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi orang Israel itu selama di padang gurun itu bukan jalan melulu. Lelah mereka singgah, mereka buat tenda. Kata Alkitab, dari persinggahan satu menuju ke persinggahan yang lain. Lalu kata Alkitab selanjutnya dikatakan oleh firman Allah, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi mereka berhenti saja, istirahat saja, itu komando dari Tuhan. Kata firman Allah, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar. Bertengkar sama siapa ini, saudara? Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bayangin, saking susahnya jemaat Tuhan diajak gembala Bakalai. Oh Tuhan, ampuni. Ternyata bukan cuma zaman sekarang. Waktu zaman Israel seperti itu. Waktu bangsa Israel haus, telah, tidak ada air, dia salahkan Musa. Alkitab bahasa Indonesia memakai kata mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Lalu selanjutnya dikatakan oleh firman Allah, ya, kata mereka, berikanlah air kepada kami, sebab kami dapat minum, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi Musa mungkin menegur, Musa mengingat, hei jemaat Tuhan, hei orang Israel, jangan bersungut-sungut. Apa yang Tuhan luaskan, syukuri itu. Tapi orang Israel tidak mau tahu. Mereka menyalahkan Musa. Setelah mereka menyalahkan Musa, kata firman, mereka mencobai Tuhan. Bayangin, kalau orang mencobai, itu menandakan orang itu apa, saudara? Lebih hebat dari orang yang dicobai. Kan gitu, saudara. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Orang Israel merasa lebih hebat dari Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Inilah dosa besar. Itu sebabnya kenapa iblis dibuang, dilemparkan dari Taman Eden. Karena hanya satu, ya, iblis merasa dia lebih dari Tuhan. Artinya ada dosa kesombongan. Jadi ternyata dosa kesombongan itu, Bapak Ibu Saudara, dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Ini orang Israel so susah, ya, hidup di padang gurun. Dia salahkan siapa tadi? Hamba Tuhan Musa, dia ajak berkelahi, lalu dia mencobai Tuhan. Ayat selanjutnya bilang begini, saudara. Ayat selanjutnya, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya,
apakah yang akan dilakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kalau saudara baca, saking habisnya kesabaran Musa, ya, hamba Tuhan Musa ini adalah hamba Tuhan yang sabar. Saking habisnya kesabaran Musa, Tuhan bilang, Musa, tunjuk bukit batu itu, gunung batu itu dengan tongkatmu. Karena Musa emosi panas yang dibuat orang Israel. Tongkat itu seharusnya untuk menunjuk, hai gunung batu, keluar air, bisa keluar. Karena Musa begitu emosi dengan perbuatan, dengan sikap orang Israel, bukit batu itu dipukul dengan tongkat itu, keluar air. Tetapi di hadapan Tuhan sebuah kesalahan kecil saja, saudara. Artinya gitu, sekecil apapun kesalahan kita, Tuhan gak mau. Sehingga karena Musa pukul gunung batu dan dia menjadi sebuah kesalahan bagi dia gak bisa sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa melihat dari gunung. Oh, betapa indah tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian yang ketiga, sikap buruk yang orang Israel miliki adalah yang pertama, yang ketiga, dia suka menyalahkan orang lain. Dia suka hidup dalam kesombongan. Dan yang terakhir, dia hidup dalam sumut-sumut. Tahu sumut-sumut, saudara? Kita kalau lagi marah tuh, bapak saya marah dengan ibu gembala yang tadinya cinta, karena satu kesalahan saya marah. Ya memang kami gini, saya sumut-sumut. Apa yang dia buat baik buat saya menilai buruk. Benar, saudara? Itu orang yang bersumut-sumut. Tuhan nggak suka itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, sikap buruk yang ketiga yang dimiliki bangsa Israel adalah sikap yang suka menyalahkan orang lain dan hidup dalam bersungguh-sungguh. Ada 3 berkat yang hari ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Yang pertama tadi, bangsa Israel suka berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Yang kedua saya tulis, orang Israel hidup tidak dengan iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan apa? Tidak dengan iman, suka membatasi kekuasaan Tuhan. Itu tidak dengan iman, mengecewakan Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, bangsa Israel suka mencobai Tuhan dan hidup dalam bersungguh-sungguh menyalahkan orang lain. Ada 3 yang kita pelajari hari ini. Mari, kenapa kadang-kala kekuatan Tuhan itu yang tidak terbatas tidak berlaku dalam hidup kita? Karena kadang-kala dalam hati kita, dalam hidup kita ada 3 hal yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman Allah, kita mau berubah. Kita mau berubah bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan berdoa buat firman yang kita sudah dengar. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, supaya kita dapat melihat perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semua karena anugerah-Mu.
setia dengan Tuhan, melakukan yang baik dengan Tuhan, taat setia kepada Tuhan, sehingga dengan iman Tuhan kami boleh mengalahkan segala hal-hal yang tidak diinginkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba Tuhan kami yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Allah, yang memakai luar biasa hamba Tuhan, lebih dekat setia dengan Tuhan, anugerah Tuhan dia alami di tengah-tengah keluarga sebagai hamba melayani kami jemaat UGBDI Mawar Sarun. Kekuatan Roh Kudus menjadi kemenangan bagi hambamu, bagi tengah-tengah kehidupan kami jemaat melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan besar kecil untuk memberkati kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah terima berkat luar biasa dari Tuhan, dan kita akan mengembalikan berkat Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kita akan masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman kita, ibadah kita hari Minggu, hari Jumat ada doa dan puasa, dan hari Minggu orang kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak dari tempat ini, orang mau lebih setia lagi kepada Tuhan, setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan orang perhatikan orang pejam ibadah 8:30 tepat orang semulai. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman tambahan, tambahan seputar pembangunan gereja kita. Sebentar habis makan siang orang ada gotong royong ya, karena semulai mungkin kalau tidak ada halangan hari Senin mau cor tiang ini ditambah tinggi 1, 2, 3, 4. Lalu sesudah itu mau bongkar ini, jadi kita sebentar habis makan siang ada gotong royong, kayu-kayu yang ada di dalam harus keluar semua, bersih, supaya kita mau ratakan ya, kasih rata. Kita mau kejar biar untuk pohon terang nanti rencana mau kalau ramah tamah yang arisan keluarga kerja, ramah tamah sekaligus mau pohon terang, mungkin Januari sekaligus 3 tahun penggembalaan atau pelayanan di tempat ini. Jadi kita satu kali bikin saja di Januari, minggu pertama atau minggu kedua, nanti kita lihat ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ingatkan yang sebentar kita gotong royong, bapak-bapak
Jam habis makan siang, jam berapa kira-kira bagus? Nanti yang ibu-ibu no, bawa air panas no, ya. Setengah tiga boleh, setengah tiga, atau jam 2. Suruh jam 2 dulu, karena di dalam ada panasan. Ya, supaya jam 2 atau sampai setengah 3, ya jam 2 coba biar cepat, karena sedikit banyak kayu-kayu gembala suka kasih keluar sebagian bulu-bulu, ya sudah keluar, jadi papan-papan segala macam kita mau kasih bersih biar nampak bersih, lalu kita ada waktu nanti kita akan timbul, ya itu saja yang jadi pengumuman. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang oleh kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu kami boleh ada sampai di minggu terakhir di bulan November ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, kasihi kami. Apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami lakukan sepanjang ibadah kami, semua itu naik berdupa harum menyenangkan hati Tuhan. Di belakang mimbar-Mu yang sangat kudus ini, hamba mengangkat tangan buat kehadiran jemaat Tuhan. Berkat anugerah, berkat kasih sayang, kesetiaan dan keajaiban Tuhan berlaku di setiap kehadiran kami, baik keluarga Pelea Luwatania, keluarga Bahihi Merengkang, keluarga Tuhan Yesus Kalantang Pinongkol, keluarga Penomban Solang, keluarga kami hamba-Mu, siapapun kami yang ada di ruangan tempat ini. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Seiring tangan kita terangkat, jemaat Tuhan, apa yang sudah kita buat, pujian, doa, syukur, korban persembahan, korban syukur kita, semua naik dan berdupa harum. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hati-Mu, marilah kita sama pulang membawa berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai hidup saudara dan saya mulai saat siang ini, pagi ini, minggu ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat heran, karya bakti-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu berarti tanggal 1 kan? Iya.